Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Di belakang saya ini pemirsa adalah Cathedral Church atau gereja katedral, tempat ibadah untuk umat Katolik di Indonesia yang merupakan tempat dari Uskup Agung Jakarta yang juga ketua konferensi wali gereja-gereja Indonesia. Saya tidak tahu siapa Uskup Agung Jakarta sekarang, cuman yang saya ingat itu kemarin ada Kardinal Ignatius Suharyo, kemudian Kardinal Situmorang, kemudian ada Kardinal Julius Darmaatmadja. Nah, kemudian sekretarisnya itu kebetulan saya kenal baik, yaitu Romo Beni Susetyo yang juga anggota dari Badan Pengarah Ideologi Pancasila atau BPIP. Nah, ini adalah gereja katedral Katolik yang merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia, di mana agama Katolik ini pusat agama Katolik di dunia, yaitu di Vatikan. Vatikan itu adalah kepausan yang terletak di tengah-tengah kota Roma, ibu kota Italia. Jadi enclave, apa itu, negara dalam negara, itu sebuah negara di tengah-tengah kota Roma yang dibatasi dengan tembok besar. Ada namanya Basilika Santo Petrus, lapangannya lapangan St. Peter. Sekarang pemimpinnya yaitu Pope Francis atau Paus Franciscus yang menggantikan Pope Benedict XVI atau Paus Benedictus XVI, dan sebelumnya yang terkenal yaitu Second Pope John Paul, Paus Yohanes Paulus yang kedua. Nah, ini pemirsa gereja katedral yang lokasinya bersebelahan langsung dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, luar biasa, simbol toleransi. Namun bagaimanapun kalau kita bicara mengenai agama di Indonesia ini, itu sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Itu hello, good afternoon. Oke pemirsa, nah ya gitu dulu, saya akan berpindah ke tempat yang lain ya. Pemirsa, saya masih berada di area Masjid Istiqlal. Di belakang saya ini ya, Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan artinya pemirsa. Masjid ini tempat sujud Istiqlal, kemerdekaan dalam bahasa Arab ya, di Taman Wijaya Kusuma. Dan tadi satu hal yang lupa, masjid ini pernah dikunjungi oleh Presiden Amerika Serikat Barack Obama, di mana dulu SD-nya pernah di Indonesia, sekolah dasarnya, elementary school-nya yaitu di SD Asisi yang sekarang menjadi SDN 1 Menteng. Ini gerbang Aljabar. Nah, tepat di depan saya ini pemirsa, yaitu ada Tugu Selamat Datang ya. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Artinya welcome monument, Tugu Selamat Datang, ada tulisannya Jakarta Kota Kolaborasi atau Jakarta City Collaboration City ya, atau City of Collaboration ya, kota kerjasama ya. Ini Tugu Selamat Datang ya di Jakarta ini, luar biasa ini ya. Pemirsa, ini jalan apa ini? Medan Merdeka Utara mungkin ya. Ini Tugu Selamat Datang. Mas, permisi, ini Tugu Selamat Datang betul nggak? Selamat Datang HI itu Pak. Oh, kalau ini? Monumen Pembebasan Irian Barat. Apa? Monumen Pembebasan Irian Barat. Oh, mohon maaf pemirsa. Terima kasih Mas. Monumen Pembebasan Irian Barat pemirsa. Dulu kita ingat Bung Karno membentuk Komando Mandala yang diketuai Jenderal Soeharto. Jadi Irian Barat ini, Irian pemirsa ya, ikut Republik Indonesia anti Nederland atau Belanda. Kemudian setelah menang berubah nama jadi Irian Jaya, sekarang Papua. Mohon maaf pemirsa, makanya saya minta Jakarta Kota Kolaborasi, Jakarta Collaboration City. Mas, terima kasih banyak Mas. Monggo Pak. Ya pemirsa, saya lanjut ke sana ya. Pemirsa, saya masih berada di area Jalan Medan Merdeka ya. Ini Medan Merdeka apa ini? Medan Merdeka Timur ya mungkin. Nah, di belakang saya ini adalah yang tinggi ini pemirsa, kantor pusat PT Pertamina Persero. Ya, Pertamina ini adalah PT Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, BUMN, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi atau migas secara fungsi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yang menterinya sekarang dijabat oleh Pak Arifin Tasrif, mantan Duta Besar Republik Indonesia dan berkuasa penuh untuk Kekaisaran Jepang merangkap Federasi Mikronesia. Dan juga kalau secara organisasi di bawah Kementerian BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang saat ini dijabat oleh Erick Thohir.
yang juga Ketua Umum PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, kalau bicara Pertamina, saya yakin pemirsa sudah tidak asing karena SPBU pom bensinnya kalau Anda ngisi bahan bakar ya, itu ada di mana-mana ya. Baik itu jenis dulu ada premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Deck untuk solar, Deck Light, kemudian biosolar. Ya, ini masih di sebelahnya Masjid Istiqlal. Nah, ini kantor PT, kantor pusat Pertamina pemirsa ya. Saya yakin pemirsa sudah tidak asing dengan Pertamina, kantor pusatnya di sini. Saat ini Komisaris Utama PT Pertamina Persero yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok, mantan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian Direktur Utamanya Ibu Nike Widiawati ya. Nike Widiawati ini Direktur Utama yang menggantikan Elia Masamani, kemudian menggantikan Yeni Andayani, menggantikan Dwi Sucipto, sekarang Kepala SKK Migas, mantan Direktur Utama PT Semen Gresik. Kemudian Dwi Sucipto ini menggantikan Karen Agustiawan, kemudian menggantikan Karen Agustiawan menggantikan Ari Sumarno. Ari Sumarno menggantikan Widya Purnama, mantan Direktur Utama Indosat. Kemudian Widya Purnama itu menggantikan Arifin Nawawi, kemudian menggantikan Bayaki Hakim, menggantikan Martiono Hadianto, menggantikan Sugianto, menggantikan Faisal Abdau, menggantikan AR Ramli, menggantikan Judo Subono, menggantikan Pit Haryono, dan yang pertama, Direktur Utama pertama yaitu Bapak Ibnu Sutowo, pengusaha nasional, pendiri Pertamina dan Pertamin dulu, Permina ya. Itu ayah dari Bapak Konco Sutowo yang memiliki Hotel Hilton dekat Senayan, dekat gedung MPR DPR ya, dan Gelora Bung Karno. Ini kantor pusat Pertamina pemirsa ya, luar biasa. Dan kita berharap memang karena Indonesia ini sesungguhnya kaya sumber daya alam, itu BBM-nya harganya murah pemirsa. Nah, ini ada halte Istiqlal, ini adalah halte busway atau Transjakarta, bis Transjakarta. Tadi saya naik bis ini dan Anda tidak bisa membayar tunai. Anda harus memiliki kartu seperti yang saya bawa ini, kartu Transjakarta. Ya, ini kalau beli baru itu Rp50.000 dan kemudian kalau Anda beli lewat yang tidak resmi itu harganya bisa lebih daripada itu. Nah, kemudian untuk sekali jalan itu 3.500. Untuk isi ulang top up bisa di mana saja pemirsa, bisa di Alfamart, Indomaret, di bank, ATM dan seterusnya. Transjakarta bagi Anda yang ingin. Nah, itu ada kelihatan Monumen Nasional atau Monas ya. Nah, kembali ke soal Pertamina pemirsa. Ini sejatinya Pertamina ini adalah perusahaan yang harus selalu untung ya. Bukan hanya untung, keuntungan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, yaitu pasal 33 yaitu ayat yang kedua, yaitu UUD 45 ya, yaitu cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian ayat yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya, terkandung di dalamnya, dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jangan untuk kemakmuran sebagian segelintir korporasi, oligarki, dan seterusnya. Jangan, harus untuk rakyat. Welfare for people, kesejahteraan untuk rakyat. Bukan welfare for oligark, bukan untuk oligarki dan seterusnya. Ini Pertamina pemirsa ya. Jadi perusahaan minyak yang mengolah, yang bergerak dalam bidang hulu, mulai dari pengeboran, kemudian sampai pengolahan, sampai dengan hilirisasi. Artinya penjualan di SPBU itu, pom bensin ya, stasiun pengisian bakar bahan umum. Sekarang juga tidak hanya Pertamina sih, di Indonesia ada perusahaan swasta lain kayak AKR, SPBU AKR Aneka Kimia Raya, kemudian BPAKR British Petroleum dengan Aneka Kimia Raya, kemudian ada Shell, perusahaan dari Belanda, ada juga Petronas dari Malaysia, ada Total misalnya dan seterusnya. Saya kira itu, saya lanjutkan perjalanan saya pemirsa ya. Itulah tentang Pertamina, PT Pertamina Persero. Sekali lagi kantor pusatnya di sini ya, Jalan Medan Merdeka, di sekitar istana, di sekitar Monas, di sekitar Masjid Istiqlal ya. Transjakarta pemirsa ya, panjang sekali ya. Nah, itu naiknya harus pakai kartu seperti yang saya bawa ini ya. Nanti digesek begitu ya. Ada beberapa halte, Anda bisa keliling di seluruh Jakarta, DKI Jakarta, baik Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur ya, dengan biaya yang murah dibandingkan Anda naik Grab, Gojek misalnya. Ini mohon maaf loh ya, realitasnya begitu, saya sebut saja
ya kan. Kemudian juga angkutan yang lain ya. Oke, gitu aja. Pemirsa, saya masih berada di sekitaran Monas ya, Monumen Nasional dan Masjid Istiqlal. Saya saat ini berdiri di Jalan Medan Merdeka Utara ya, yaitu jalan di sekitar Monumen Nasional atau Monas. Sekali lagi, ini ada suasana jalan di sore hari ya, pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2023 atau 1 Ramadan 1444 Hijriah pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa, saya mau ajak ke Monas, tapi sepertinya sudah ditutup ya Monumen Nasionalnya. Nanti kita lihat di pintu utama. Nah, saya akan memberi penjelasan pada pemirsa tentang gedung-gedung yang ada di sekitar sini ya. Tadi sudah ya, Gereja Katedral, kantor pusat Pertamina, kemudian ada Monumen Pembebasan Irian Barat yang saya kira Tugu Selamat Datang. Kalau Tugu Selamat Datang di sana, di Bundaran Hotel Indonesia atau HI ya, di daerah mana itu, Sudirman Tamrin ya, kalau tidak salah ya. Saya ini lupa ingat kalau sama Jakarta ini. Nah, ini ada kantor Kementerian Dalam Negeri ya, Ministry of Domestic Affairs atau Interior Affairs ya of the Republic of Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, yang saat ini Menteri Dalam Negeri dijabat oleh Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Tito Karnavian, mantan Kapolri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Tito Karnavian, pemirsa, Menteri Dalam Negeri ya. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri dijabat oleh almarhum Cahyokumolo pada masa Presiden Jokowi. Pada masa Presiden SBY ada Menteri Dalam Negeri Mardianto, kemudian Gamawan Fauzi dan Muhammad Ma'ruf. Kemudian pada masa Ibu Megawati, Menteri Dalam Negeri itu Hari Sabarno. Pada masa Gus Dur ada Suryadi Sudirja, mantan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian pada masa Presiden Habibie ada Syarwan Hamid. Pada masa Presiden Soeharto banyak sekali ya. Ada R. Hartono, kemudian ada Yogi S. Mehmet, ada Rudini, ada siapa lagi, Amir Mahmud, dan seterusnya. Ini kantor kementeriannya di sini, pemirsa. Nah, itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ya. Nah, itu saya ajak jalan ke sana. Nah, ini pemirsa, ada tulisannya ASEAN Indonesia 2023. ASEAN itu Association of Southeast Asian Nation, organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan melalui Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 Menteri Luar Negeri, yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Haji Adam Malik, Menteri Luar Negeri Malaysia Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Singapura S. Rajaratnam, Menteri Luar Negeri Filipina Narcis Koramos, dan Menteri Luar Negeri Thailand Tanat Khoman. Saat ini beranggotakan 10 negara, kalau tambah Timor Leste 11. Ya, ASEAN Indonesia 2023. Ya. Luar biasa, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN ini, pemirsa ya. Ini Jalan Medan Merdeka Utara ya. Nah, saya ajak jalan ke sana, pemirsa. Ini ada kantor apa lagi? Oh, ini sepertinya kantor Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Gedung yang menjadi tumpuan terakhir untuk mencari keadilan. Jadi pengadilan tingkat terakhir. Kalau tingkat pertama adalah pengadilan negeri, tingkat kedua pengadilan tinggi. Kalau pengadilan negeri itu di kabupaten atau kota, pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Kemudian yang terakhir Mahkamah Agung ini, pengadilan tinggi itu banding. Kalau Mahkamah Agung kasasi. Selain itu juga ada peninjauan kembali atau PK bila ada bukti baru yang bernama novum. Kemudian Mahkamah Agung itu juga memberi pertimbangan kepada Presiden dalam memberikan apa itu namanya, semacam grasi dan rehabilitasi ya kalau tidak salah ya. Kemudian yang amnesti, abolisi itu DPR. Mohon saya dikoreksi pemirsa kalau salah, itu ada di UUD 45 ya. Nah, Mahkamah Agung ini kantornya. Luar biasa. Ketuanya yang terbaru siapa pemirsa? Bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau sebelumnya ada Hatta Ali, Harifin Tumpa, Bagir Manan, Sarwata. Kemudian Ketua Mahkamah Agung pertama itu Profesor Kusuma Atmaja, ayahnya Sarwono Kusuma Atmaja.
Menteri Lingkungan Hidup pada masa Pak Harto, Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa Gus Dur, dan juga ayah dari Mokhtar Kusumaatmadja, Menteri Luar Negeri pada masa Pak Harto sebelum Ali Alatas. Ini kantor Mahkamah Agung pemirsa. Kemarin ada beberapa hakim agungnya yang ditangkap KPK pemirsa ya. Bahkan mantan sekretaris MA itu ya. Itu ditangkap KPK, namanya Nur Hadi ya. Luar biasa, ini Mahkamah Agung. Luar biasa ini ya. Artinya disinilah berkumpul para hakim-hakim agung yang harus memutus dengan adil, jangan sampai kemudian memutus dengan tidak adil, karena berat nanti di akhirat. Sebutannya hakim ini kan wakil Tuhan begitu ya, karena memutuskan nasib orang. Nah, ini tentang Mahkamah Agung. Kalau saya jelaskan semua panjang, pemirsa silahkan browsing sendiri ya di internet tentang Mahkamah Agung. Ini kantornya, ini gedung Mahkamah Agung, dan di sebelahnya terkenal sekali. Kalau ini simbol yudikatif, ada simbol eksekutif. Apa itu? Istana Merdeka Jakarta. Kalau simbolnya legislatif, mudah-mudahan ada waktu saya ajak ke gedung MPR, DPR, dan DPD di Senayan pemirsa. Lokasinya jauh dari sini ya, di dekat Selipi sana ya, kalau nggak salah Senayan ya, Gor Gelora Bung Karno. Nah, Istana Merdeka tempat di mana presiden di sini tinggal ya. Ya kan, karena Jakarta saat ini bagaimanapun masih ibu kota negara. Istana Merdeka menghadap ke Monas. Di sebelah sana ada Istana Negara yang menghadap ke Sungai Ciliwung. Ya. Jadi kalau jalan ke sana itu ada Istana Negara pemirsa. Jadi presiden tinggalnya di sini. Ya, Presiden Jokowi ya. Oh, di sana lah ini. Nah, ini. Karena tempat ini sakral, tidak sembarangan orang bisa masuk begitu kalau tanpa keperluan misalnya, atau memang diundang oleh presiden begitu ya. Saya nyebrang pemirsa. Nah, trotoarnya cukup lebar ini di area Monas. Nah, itu adalah Istana Merdeka. Saya meyakini pemirsa yang sudah tahu, atau orang Jakarta barangkali Jabodetabek sudah tidak asing. Video ini saya khususkan untuk bagi Anda yang belum pernah ke Jakarta atau jarang ke Jakarta, maupun Anda yang mau merefresh tentang Jakarta, terutama sebelum ibu kotanya dipindahkan di Nusantara sana, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, di Provinsi Kalimantan Timur IKN ya. Presiden kan sudah menunjuk 2 pemimpin IKN. Kepala IKN yaitu Bambang Susantono, dan wakilnya yaitu Doni Rahaju, ya kan? Nah, itu Istana Merdeka pemirsa. Presiden Jokowi kalau menyambut tamu negara biasanya di sini. Kalau tidak, kadang di Istana Bogor. Kemarin seperti menyambut Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang baru itu, dari Koalisi Pakatan Harapan. Malaysian Prime Minister Datuk Sri Anwar Ibrahim and Minister of Foreign Affairs of Malaysia itu Zamri Abdul Kadir. Kemudian ada Menteri Perdagangan Internasional ya. Jadi Minister of International Trade of Malaysia Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz disambut di sini. Kalau upacara 17 Agustus juga diselenggarakan di sini. Di depannya ada tiang 17 yang melambangkan 17 Agustus, karena memang 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia pemirsa. Kemudian ada pas pampres di sana yang berjaga di sana juga. Ini luar biasa, Istana Presiden. Jadi simbol eksekutif. Pemirsa bisa saksikan gedung ini lama pemirsa, sejak masa Presiden Soekarno. Bahkan dulu menurut cerita pada masa Belanda atau Batavia, gedung ini juga sebagai pusat dari Gubernur Jenderal Belanda. Waktu itu juga Jepang, ketika di bawah Jepang, pemimpin Jepang tinggal di sini ketika dikunjungi oleh Perdana Menteri Hideki Tojo. Nah, di sini ini pemirsa ya. Di sana ada Masjid Baitur Rahman ya, di Baitur Rahim maaf, di kompleks istana itu ya. Nah, tempat upacara 17 Agustus. Jadi istana ini kadang ditinggali, kadang hanya sebagai tempat presiden untuk menyambut tamu negara. Kalau Bung Karno dulu sering tinggal di Istana Bogor, Pak SBY di Cikeas, Pak Harto di Jalan Cendana, Pak Habibie di Patra Kuningan, Ibu Megawati di Jalan Teguh Umar, dan di Jalan Kebagusan ya. Teguh Umar itu Jakarta Pusat, Kebagusan itu Jakarta Selatan. Itu rumahnya Ibu Megawati. Kalau Presiden Jokowi
sering di Istana Bogor sepertinya. Jadi tidak setiap presiden tinggal di istana pemirsa. Sebagai apa untuk kehidupan sehari-hari. Nggak tahu nanti presiden ke depan atau seperti apa. Tapi kalau saya presiden mungkin ya bagaimana ya, bisa kan terserah itu, tinggal di rumah tapi untuk aktivitas kenegaraan tentu di istana ya kan. Nah, itu saya bayangkan kalau saya jadi presiden apakah akan tinggal di sini itu. Ya kan? Hello sister. Where are you from? Germany. Germany. From Berlin, Frankfurt, Leipzig, oh Berlin. From Berlin pemirsa. Berlin is capital of Germany. Germany in Middle Europe. The Chancellor of Germany now Olaf Scholz. Before Angela Merkel, before Gerhard Schröder, before Helmut Kohl. Yes, that's right. You're doing good, yeah. Germany is member of G20 group in Indonesia. Yes, of course. Olaf Scholz last year to Indonesia in Bali Island, meet with Indonesian President Joko Widodo. What your name, sister? Lena? Oh, Lina. Okay, I hope you healthy always, success in your daily activities. I'm Lutfi from Malang, East Java. Yes, I YouTuber from channel Bung Lutfi Official. Oh, Yes, you know this is the Indonesian President, please. I know. Yes. Okay. What your opinion about Indonesia? So far, it's great. I love it. Oh, thank you. And what Indonesia is good country in Southeast Asia. It's a good one. I love it. Yes, and Jakarta is capital state. Maybe next year capital from Jakarta transfer to Kalimantan. That's my Oh yes, goal. okay. Good luck. Nice to meet you. See you next time. Nah, itu pemirsa dari Jerman ya. Ini Jerman asli pemirsa, bukan jajare Kauman atau jajare MAN Madrasah Aliyah Negeri, bukan ya. Nah, ini ada kanton Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, Kementerian Koordinator, di mana menterinya adalah Bapak Muhadjir Effendi. Iya kan? Beliau adalah dulu rektor Universitas Muhammadiyah Malang pemirsa. Nah, ini adalah area Monas pemirsa, Monumen Nasional. Sepertinya jam buka sudah tutup ini pemirsa ya. Coba kita tanya kepada petugas yang ada di sini. Assalamualaikum Mas. Nuwun sewu, saya Lutfi dari channel YouTuber Bung Lutfi Official. Ini Monas sudah ditutup nggih? Oh, jam berapa tutupnya Mas? Oh, jam 4 ini tadi. Oh, pemirsa berarti saya ajak besok pagi aja ya. Besok pagi buka Mas ya? Oh, bukanya jam? Oh, jam 6. Jam 6 sudah dibuka pemirsa, antara jam 6 pagi sampai jam 16.00 sore hari ya. Waktu Indonesia Barat tentunya. Mas masih muda-muda ini ya. Asli mana saja ini? Jakarta semua. Oh, Jakarta semua. Oke Mas, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Masih muda-muda pemirsa polisinya itu. Mudah-mudahan jadi jenderal semua itu tadi. Oke, dari Malang. Nah, ini pemirsa Monumen Nasional, Tugu Kebanggaan Indonesia yang menjadi landmark kota Jakarta. Kalau bicara kota-kota, Bank Mandiri merupakan gabungan dari 4 bank BUMN, yaitu Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, Bank Eksim Bank Ekspor Impor, BBD Bank Bumidaya, dan BDN Bank Dagang Negara. Di merger jadi Bank Mandiri ya oleh BPPN. BPPN ini adalah Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau The Indonesian Bank Restructurization Agency yang dibentuk pada masa Presiden Habibie, kemudian dilanjutkan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri. Setelah itu dibubarkan BPPN itu. Ya, ketuanya diantaranya adalah ada yang pertama Bambang Subianto, Iwan Prawiranata, Glenn Muhammad Surya Yusuf, Cacuk Sudaryanto, kemudian Edwin Gerungan, Iputu Gede Arisuto, kemudian Safruddin Arsyad Temenggung, itu yang terakhir. Nah, ini kantor Kemenko PMK pemirsa. Ini Jalan Medan Merdeka Barat ya. PMK ini Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi Coordinating Minister of Human Development and Culture of the Republic of Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Saya ajak nyebrang pemirsa. Kita harus berhati-hati di Jalan Medan Merdeka ini, walaupun lengang tapi lajunya kencang ya. Nah, oke.
Ini juga harus hati-hati pemirsa, ini jalur busway ya, atau Transjakarta. Nah, saya ajak jalan ke sana. Tadi ini jalan Medan Merdeka apa ini? Barat ya? Saya ini lupa ini. Semuanya Medan Merdeka di sini namanya. Medan Merdeka Utara, Selatan, Barat, Timur pemirsa ya. Dari 4 penjuru. Ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Di sebelahnya ada kantor pusat RRI, Radio Republik Indonesia. Sekarang sudah jarang orang mendengarkan radio. Tapi ini dulu populer, ini radio pemerintah ini. Zaman Pak Harto itu kalau dulu berita, semuanya harus radio-radio swasta gabung dengan RRI. Sebagaimana televisi swasta bergabung kepada TVRI. Jadi begini dulu. Radio Republik Indonesia dengan sari berita. Sari berita penting. Presiden Soeharto hari ini membuka kolom pencapir di daerah istimewa Yogyakarta dan seterusnya. Nah, ini busway pemirsa ya. Transjakarta yang menggunakan BBG, bahan bakar gas, ramah lingkungan. Jadi baik untuk lingkungan lah. Tidak seperti BBM minyak dan gas. Ya ini dengan gas lebih ramah. Jadi ramah lingkungan, good for environment ya. RRI. Di sebelahnya ada kantor penting pemirsa, yaitu gedung Mahkamah Konstitusi, Constitutional Court ya, pengadilan konstitusi. Konstitusi ini undang-undang. Jadi Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga, salah satu lembaga hasil dari reformasi, di mana setiap warga negara yang dirugikan secara konstitusi, maka Anda bisa menggugat ke sini, ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah, tapi ini tutup pemirsa ya. Ketua Mahkamah Konstitusi sekarang yaitu Bapak Anwar Usman. Sebelumnya ada Pak Arif Hidayat, ada Pak Hamdan Zulfa, Pak Akil Mukhtar, Pak Mahfud MD, dan Pak Jimli Asyidiki. Nah, ini kantornya di sini, Mahkamah Konstitusi ya. Ini lembaga negara yang memiliki, kita tahu tiangnya atau pilarnya ini ada 9 pemirsa. Gedung Mahkamah Konstitusi ini 9 ini melambarkan jumlah hakim Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari 3 trias politika, 3 usulan Presiden Republik Indonesia eksekutif, 3 hakim usulan dari DPR legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 usulan yudikatif yaitu Mahkamah Agung. Jadi representasi dari trias politika 3 hakim ini. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diantaranya adalah mengadili sengketa pemilu, baik itu pilkada, pemilihan legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Kemudian menguji undang-undang atas undang-undang dasar. Kemudian membubarkan partai politik. Kemudian apalagi? Membubarkan partai politik, sengketa pemilu. Ini memberikan pertimbangan untuk pemakzulan presiden, pemberhentian presiden atau impeachment ya. Tadi kalau dulu hanya DPR mengusulkan pada MPR ya, memberikan semacam memorandum, sekarang harus melalui MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menguji secara undang-undang. Di situ ada 5 tahun Congress of the World Conference of Constitutional Justice. Jadi kongres atau konferensi dunia untuk keadilan konstitusi ya. Temanya Constitutional Justice and Peace di Bali pada tanggal 4 from 4 until 7 Oktober 2022 Bali, Indonesia. Jadi keadilan konstitusi dan perdamaian ya. Ini gedungnya pemirsa, Mahkamah Konstitusi ya. Luar biasa ya. Anda yang pernah berperkara di sini, insya Allah ya. Tapi ini pemirsa, ada 2 hakimnya yang pernah ditangkap oleh KPK ya, yaitu yang pertama Akil Mukhtar, kemudian ada Patrialis Akbar ya. Itu ya. Jadi harusnya menegakkan konstitusi keadilan, justru malah merusak keadilan waktu itu ya, dengan menerima sejumlah pemberian. Pemirsa udah tahu semua, bisa googling, saya tidak akan ngomong nanti salah repot nanti ya. Ini Mahkamah Konstitusi ya. Pemirsa, selanjutnya di belakang saya ini ada Kementerian Perhubungan ya. Gedung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, di bawah atau di samping gedung Mahkamah Konstitusi ya, Kementerian Perhubungan. Gedungnya ini pemirsa,
Menteri Perhubungan sekarang dijabat Bapak Budi Karya Sumadi ya, atau BKS. Sebelumnya adalah Ignatius Jonan. Ya, pada masa Pak SBY ada Pak EE Mangindaan, kemudian ada siapa lagi itu? Freddy Numberi, ada Hatta Rajasa, Agung Gumelar, Budi Mulyawan Suyitno. Pada masa siapa itu? Pak Habibie ada Giri Suseno Hadiarjono, ada Pak Harto, ada Aswar Anas, ada Haryanto Danutirto, dan seterusnya ya. Ini pemirsa, oh ini masih MK ini. Oh yang di sini pemirsa, Kementerian Perhubungan. Kalau ini tadi Mahkamah Konstitusi, ini paniteranya di sini, ya MKRI ya. Nah ini pemirsa. Nah maaf, Bapak luar biasa pemirsa, Bapak petugas kebersihan, mudah-mudahan selalu sehat dan banyak rezekinya. Amin. Nah ini kantor Kementerian Perhubungan pemirsa. Jadi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia ini kantornya, Kementerian itu Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. Menterinya sekarang dijabat Bapak Budi Karya Sumadi. Di dalam Kementerian Perhubungan itu ada beberapa direktorat jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kemudian ada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, terus ada KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Perhubungan darat itu ya mengontrol ini pemirsa, jalur darat, terminal dan seterusnya itu, halte. Kalau perhubungan laut pelabuhan, kalau perhubungan udara bandara, kalau perkeretaapian stasiun kereta api. Dulu masuk perhubungan darat, sekarang dipisah Kementerian Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Lah ini Kementerian Perhubungan RI pemirsa. Nah masih di Jalan Medan Merdeka itu bis Transjakarta luar biasa, sampai tingkat 2 itu di atas pemirsa, di sekitar Monas ini. Nah itu ada bus elektrik, bus listrik. Nah ini Kementerian Perhubungan, Ministry of Transportation, in Medan West, Medan Merdeka Street, number 8 Jakarta. Kalau websitenya ini www.debhub.go.id. Debhub itu Departemen Perhubungan, dulu departemen, sekarang kementerian istilahnya ya. Jadi ini Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pemirsa, luar biasa. Nah Budi Karya Sumadi menterinya, menggantikan Ignatius Jonan. Ignatius Jonan waktu itu diberhentikan, direshuffle oleh Presiden Jokowi, dan setelah itu diangkat lagi menjadi Menteri ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral, menggantikan Archandra Tahar. Nah, tapi ini jam libur pemirsa. Jadi kantor pemerintahan di sini ya, Kementerian Perhubungan. Kemudian di sebelahnya ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, atau Ministry of Communication and Informatik of the Republic of Indonesia. Menterinya namanya Bapak Johnny Gerald Plate, yang juga sekjen dari Partai Nasdem. Nah, artinya dari partai. Kalau Pak Budi Karya profesional. Ya, ini Kemenkominfo pemirsa. Ini kantornya ini di atas ini. Ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, masih di Jalan Medan Merdeka Barat. Nah, ini papan namanya ini ya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mengendalikan jaringan termasuk internet. Ini kementerian ini pemirsa. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menterinya Johnny G. Plate, orang NTT ya. ASEAN Indonesia 2023, sama dengan tadi di Kemendagri. Nah, kemudian ada kantor apa lagi di sebelahnya ini ya. Nah pemirsa, di belakang saya ini ada Museum Nasional ya, Museum Nasional, National Museum, tapi namanya papanya hanya museum begitu aja ya. Di sini tersimpan benda-benda berharga tentang Indonesia dan kebudayaan juga. Bagi Anda yang berkunjung ke sini, Anda lebih tahu dari saya, silakan tuliskan di kolom komentar. National Museum ini ya. Nah itu hawanya sejuk sekali karena memang banyak pepohonan pemirsa. Harus tetap dijaga ini. Suasana rindang seperti ini jangan sampai ditebang sembarangan ya. Kecuali kalau udah rimbun berpotensi patah, misalnya kalau hujan deras dan membahayakan pengguna jalan, tentu harus ditebang.
Tapi kalau tidak ada apa nebangnya, tapi harus dihitung-hitung. Jangan sampai justru nanti malah tidak lagi rindang. Ini penting karena Jakarta sebagai kota yang padat tentu banyak kendaraan yang lalu lalang yang secara langsung memberikan sumbangan polusi ya. Polutannya pekat begitu loh. Nah, daun-daun ini dengan proses fotosintesis tentu bisa menyerap CO2 karbon dioksida dan mengubahnya menjadi O2 atau oksigen ya. Nah, kita bergeser pemirsa. Sebentar pemirsa. Saking pundi Mbah? Sawontene ngapunten. Nah, pemirsa, ada orang-orang yang mungkin kurang beruntung ya di sekitar kita ini. Kita harus bisa berbagi ya. Ini ada gedung apa ini pemirsa? Oh, ini gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemenko Polhukam. Ini kantornya Pak Mahfud MD pemirsa ya. Profesor oh bukan ini. Oh, Kementerian Pertahanan pemirsa. Oh, berarti kantornya Pak Prabowo ini. Bapak Prabowo Subianto ini. Sebentar, ini Kementerian Pertahanan apa Kementerian Kemenko Polhukam ya? Saya ragu-ragu ini. Sepertinya Kemenko Polhukam ini. Tapi kok tulisannya Kementerian Pertahanan, Defense Minister or Coordinating Minister of Politics, Law and Security. Ya pemirsa, ini Kementerian Koordinator maaf. Ini Kementerian Pertahanan ini ya. Bentar pemirsa. Betul pemirsa. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan sekarang yaitu Bapak Prabowo Subianto ya. Ada gedung Jenderal Urip Sumoharjo, Panglima TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Dulu namanya BKR, Badan Keamanan Rakyat, terus jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, kemudian TRI, Tentara Republik Indonesia, dan sekarang TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ya. Nah, kita geser lagi. Ini ada Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak pemirsa. Menterinya siapa? Pemirsa ada yang tahu? Saya lupa itu pemirsa. Lah ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kalau dulu Ibu Yohana Yambis. Ini yang terakhir itu namanya, aduh saya itu agak lupa ini. Nah ini ada Kementerian Koordinator Polhukam kalau ini pemirsa. Kantornya Profesor Mahfud MD. Lah ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Ministry of Politik, Coordinating Minister of Politik, Law and Security of the Republic of Indonesia. Mohon maaf kalau salah ya. Nah ini kantornya ini. Di atasnya Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Kantornya Profesor Mahfud MD pemirsa. Ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Nah pemirsa, ini ada Sabta Pesona Building, gedung Sabta Pesona, yaitu ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Kepala Bekraf yaitu Sandiaga Salahuddin Uno, Sandiaga Uno. Kemudian di bawahnya ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika ya. Jadi Sabta Pesona Building, kemudian Ministry of Tourism and Creative Economy, kemudian Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan seterusnya ya pemirsa. Nah pemirsa, itu ada gedung Wisma Antara. Di situ adalah kantor Berita Nasional Antara yang merupakan kantor berita nasional, di mana kalau di Malaysia ada bernama ya.
Kalau di Indonesia ini ada Antara, kalau di Iran ada Irna dan seterusnya. Jadi di pusat ibu kota ini pemirsa. Terus di sebelahnya ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, Ministry of Energy and Mineral Resources, yang kita tahu menterinya yaitu Bapak Arifin Tasrif ya. Ada Direktur Jenderal Mineral minyak dan gas bumi, ada mineral dan batu bara, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan seterusnya. Dan di sebelah saya ini pemirsa, ini adalah gedung Bank Indonesia ya. Gedung Bank Indonesia pemirsa. Ini adalah gedung yang lama. Lah di belakangnya ini gedung yang baru. Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia sekarang dijabat oleh Bapak Peri Warjio. Ya, pada masa Presiden Joko Widodo ini. Sebelumnya Bapak Agus Martowardoyo, sebelumnya Bapak Darmin Nasution, Bapak Budiono Wakil Presiden. Kemudian sebelum Bapak Budiono itu pada masa Ibu Megawati pemirsa, sebentar saya ingat-ingat dulu, gubernurnya Burhanuddin Abdullah. Kemudian pada masa Gus Dur ada Syahril Sabirin, kemudian PEJS ada Anwar Nasution, Deputi Gubernur Senior dia itu, kemudian menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan. Kemudian setelah Darmin sebelum Syahril Sabirin ada Sudrajat Jiwandono, kemudian Adrianus Moy dan seterusnya, Arifin Siregar, Safridin Prawira Negara, kemudian Radius Prawira dan seterusnya. Ini dua menara, ini gedung baru pemirsa ya. Dua menara ini namanya mengabadikan nama Gubernur Bank Indonesia. Ya, yang pertama Menara Safrudin Prawira Negara, ini pernah Gubernur Bank Indonesia dan juga Kepala PDRI, Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi ketika waktu itu ibu kota Indonesia waktu di Yogyakarta, bukan Jakarta ya, itu dikuasai Belanda. Nah, Mr. Safrudin itu Kepala PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat sana, orang Minang. Kemudian Gubernur Bank Indonesia ini Menara Safrudin Prawira Negara. Sebelahnya ada Menara Radius Prawiro. Luar biasa ini pemirsa. Anda tidak asing lah kalau megang uang ada tulisannya Bank Indonesia, Bank Sentral di sini. Ya, tapi ada satu kewenangan yang sekarang tidak dimiliki, yaitu pengawasan lembaga keuangan dan bank. Sekarang diambil alih oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dulu pada masa Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, kantornya masih di sini dulu. Syahril Sabirin, Sudrajat Sudrajat Jiwandono, kemudian Adrianus Moy. Pada masa Pak Harto masih di sini. Sekarang di sini dua menara ini, Menara Safrudin Prawira Negara dan Radius Prawira, cukup tinggi pemirsa. Bank Indonesia. Kalau percetakan uang itu Peruri, perusahaan umum Perum percetakan uang RI. Tetapi kalau soal otoritas moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sektor keuangan itu Bank Indonesia ini pemirsa. Ya, termasuk dua gedung di sebelahnya ini, luar biasa. Ini adalah Bank Indonesia ya. Nah, gedungnya cukup tinggi sekali pemirsa. Ya, itu ada pintu masuknya banyak ini ya. Itu Bank Indonesia kelihatan dari sini itu. Saya ajak mengendos yang gedung lama di Jalan MH Tamrin ya, menuju ke Jalan Sudirman. Di sini kalau setiap hari libur ada Car Free Day atau CFD. Ya, ini gedung Bank Indonesia yang lama pemirsa. Ini suasana Jakarta di sore hari, ada air mancur. Ya. Jadi Jakarta ini ibu kota negara. Dulu pada masa Presiden Soekarno pernah pindah ke Yogyakarta. Di sana juga ada Istana Presiden, namanya Gedung Agung atau Loji. Nah, mungkin kalau jadi nanti pindah lagi ke IKN, ibu kota Nusantara, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara di Provinsi Kalimantan Timur, Pulau Kalimantan sana, Borneo. Nah, apakah nanti Bank Indonesia juga akan pindah gedungnya? Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin seperti itu. Tapi terus gedung ini mau diapakan? Tapi Jakarta kan masih tetap pusat ekonomi. Seperti Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, pusat pemerintahan di Putrajaya, tapi jaraknya nggak begitu jauh. Kalau Jakarta ke IKN ini kan jauh. Atau misalnya Sydney ke Canberra di Australia. Kalau di Selandia Baru itu Auckland ke Wellington, ya kan? Nah, ini pemirsa, Jakarta itu kelihatan Monumen Nasional atau Monas. Mungkin agak pencahayaan ini ya, sehingga gambarnya kurang begitu terang. Ini saya ajak lihat BI dari depan ini pemirsa ya.
Ini ada bis listrik, electric bus. Jadi ces-cesan ini pemirsa, sangat ramah lingkungan. Ya. Nah, ini suasana Jakarta di sore hari pemirsa. Lalu lintasnya sangat padat sekali karena bagaimanapun Jakarta ini adalah salah satu kota terpadat di dunia ya. Tapi mudah-mudahan kalau polusi masih pekat India daripada Jakarta ya. New Delhi itu ibu kotanya cukup pekat itu asapnya, polutannya. Jakarta ini sekarang relatif sudah bersih ya. Bisa pemirsa saksikan ya. Jadi udaranya segar, tidak begitu pekat begitu ya. Namun Indonesia sebagai negara yang berpenduduk nomor 4 terbesar di dunia setelah Tiongkok atau Cina, India, Amerika Serikat dan Indonesia, maka Indonesia juga padat seperti ini lalu lintasnya, termasuk ibu kota Jakarta ini. Nah, ini gedung Bank Indonesia yang lama pemirsa. Ya. Kalau yang di belakang tadi yang baru, Menara Safruddin Prawira Negara dan Menara Radius Prawiro. Ya kan? Saya ingat Pak Radius Prawiro dulu itu. Waktu Pak Harto lengser digantikan Pak Habibie, pemerintah membentuk tim penyelesaian utang luar negeri Indonesia. Katanya Radius Prawiro, mohon maaf, Radius Prawiro ditunjuk menjadi ketua tim. Kemudian katanya Pak Kwikian di Radius tak perlu repot. Itu di headline halaman utama koran Jawa Pos, saya ingat betul itu. Nah, ini gedung lama Bank Indonesia di Jalan MH Tamrin ya. Luar biasa pemirsa, sakral sekali kalau bicara Bank Indonesia. Karena ini tempat otoritas moneter ini. Tidak sembarangan orang bisa masuk ini kan. Artinya pagarnya juga tinggi karena memang Bank Indonesia bank sentral pemirsa. Kalau bicara bank sentral, kalau di Amerika ada the Fed, Federal Reserve. Kemarin yang saya ingat gubernurnya itu ada Janet Yellen, Ben Bernanke, kalau nggak salah jadi Menteri Keuangan itu Janet Yellen itu. Kalau zaman Obama itu siapa? Timothy Geithner ya, Menteri Keuangan. Kemudian mana lagi ya, itu bank sentral itu. Itu ada kantor pusat Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri tadi udah saya jelaskan gabungan 4 bank BUMN ya. Bapindo, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Eksim, Bank Ekspor Impor, BDN, Bank Dagang Negara, dan BBD, Bank Bumi Daya. Kemudian ada juga kantor BSI, Bank Syariah Indonesia. Gabungan 3 bank BUMN syariah, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Sekali lagi ini busway Transjakarta ya. Nah, pemirsa, terus itu ESDM kelihatan jelas dari sini gedungnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya akhiri video saya sampai di sini, jalan-jalan di kota Jakarta di sore hari pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Thank you very much for your attention. I hope for our viewers, penonton video saya ini, healthy always, sehat selalu, and success in your daily activities, sukses selalu, dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you very much for your attention. Good luck. Wal afu minkum. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jakarta.